Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, suatu hari pernah ada 3 orang yang menjumpai Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. 3 orang tersebut adalah Atha dan Ubaid bin Umair serta Abdullah bin Umar, yang bertanya kepada Ummul Mukminin tentang satu amalan yang paling istimewa yang pernah dikerjakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian beliau Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha menceritakan tentang satu peristiwa yang pernah beliau alami ketika bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di suatu malam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada istri tercinta beliau Aisyah bahwa beliau hendak beribadah kepada Allah, dan dilihatlah oleh Ummul Mukminin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil air wudhu dari sebuah kirbah. Kirbah itu satu tempat yang terbuat dari kulit binatang yang telah disamak. Dan setelah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat, bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam sholatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menangis. Sampai selesai sholat pun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih tetap menangis. Hingga kemudian datanglah Bilal yang mengingatkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa waktu subuh sebentar lagi akan tiba. Ketika Bilal melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menangis, maka Bilal pun bertanya, "Wahai Rasulullah, apa yang menyebabkan engkau menangis? Padahal engkau adalah utusan Allah yang telah Allah ampuni dosa-dosamu, baik yang lampau maupun yang akan datang." Maka kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepadanya, "Wahai Bilal, tidakkah aku menjadi hamba Allah yang bersyukur kepadanya? Baru saja turun kepadaku firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Ali Imran ayat 190 dan 191. Setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan 2 ayat yang terdapat di dalam surah Ali Imran tersebut, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengatakan, "Sungguh celaka orang yang membaca ayat ini tetapi tidak mau memikirkan isi kandungannya." Jamaah yang dirahmati Allah, apa sesungguhnya yang terdapat di dalam surah Ali Imran ayat yang ke-190 dan 191 itu? Pada ayat yang ke-190 Allah mengatakan, "Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar laayatil liulil albab." Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi silih bergantinya siang dan malam terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berakal. Sungguh sangat kecil kita di hadapan Allah dari makhluk Allah yang lainnya. Begitu besar Allah menciptakan alam jagat raya ini. Sungguh besar kuasa Allah menciptakan segala sesuatu yang ada di sekeliling kita. Langit, bumi, beserta ciptaan-ciptaan Allah yang lainnya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengingatkan kepada kita tentang ikhtilaful laili wan nahar, pergantian siang dan malam. Ada apa dengan pergantian siang dan malam?
ada kehidupan, ada proses kehidupan, dan ada kematian. Sampai kemudian pada akhirnya ketika ikhtilaful laili wan nahar dalam kehidupan dunia ini berakhir, maka mereka akan mempertanggungjawabkan seluruh amal mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah kemudian menyebutkan pada ayat yang ke-191 tentang ciri-ciri daripada orang yang ulul albab itu. Pertama, mereka adalah alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang yang senantiasa mengingat Allah, berzikir kepada Allah dalam segala kondisi, baik ketika berdiri, ketika duduk, dan bahkan ketika berbaring pun tetap Allah ada di dalam hatinya. Dia mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Mereka adalah orang-orang yang bertafakkur, memikirkan ciptaan Allah berupa langit dan bumi. Tidak akan pernah habisnya kita menggali sains tentang langit dan bumi yang Allah ciptakan ini. Allah menciptakan langit dengan begitu luasnya, ya. Bahkan manusia pun hingga saat ini belum mampu untuk menemukan satu pembatas antara satu langit dengan langit yang lainnya. Kita belum menemukan ada ilmuwan yang telah mengetahui pemisah antara satu langit dengan langit yang lainnya. Karena Allah menyebutkan di dalam Al-Quran banyak ayat tentang 7 lapis langit. Misalkan dalam surah An-Naba itu Allah mengatakan, dan kami jadikan ya di atas kalian itu ada 7 lapis langit yang kokoh. Pemirsa yang dirahmati Allah, Allah menciptakan langit tanpa tiang, Allah menciptakan langit tanpa ada sedikit pun yang retak. Subhanallah, luar biasanya ciptaan Allah berupa langit. Bumi yang kita singgahi ini, kalau kita gali, memerlukan waktu panjang penjelasannya. Dan tidak mungkin di tausiah yang singkat ini kami mengungkapkan bagaimana Allah menciptakan bumi yang kita singgahi ini dengan berbagai macam fenomena yang ada di dalamnya. Kemudian yang ketiga, ciri daripada ulul albab itu adalah orang-orang yang senantiasa beriktiraf di hadapan Allah bahwa apapun yang Allah ciptakan tidak ada sedikit pun yang sia-sia. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Adanya semacam pengakuan diri bahwa apa yang Allah ciptakan tidak ada satupun yang sia-sia. Tidak ada satupun yang tidak ada hikmah di dalam ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan sampai virus corona yang saat ini sedang heboh, sesungguhnya di dalamnya ada banyak hikmah yang terkandung. Di antaranya begitu lemahnya manusia menghadapi makhluk Allah yang kecil ini. Bahkan hingga saat ini obat dari virus corona ini juga belum ditemukan. Ya. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, tidaklah Engkau menciptakan semuanya ini dengan sia-sia. Subhanaka faqina adzabannar. Yang keempat, ciri daripada ulul albab itu adalah orang yang senantiasa mentakdiskan Allah, banyak bertasbih kepada Allah. Maha suci Engkau ya Allah, waqina adzabannar. Dan orang yang senantiasa banyak berdoa kepada Allah untuk terhindar dari siksa api neraka. Subhanaka faqina adzabannar. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan
kita termasuk di antara hamba-hamba Allah yang ulul albab, mampu menggunakan akal sehat kita untuk membaca ayat-ayat semesta, ayat-ayat kauniyah yang ada di sekeliling kita, dan kita juga terus menggali ayat-ayat qauliyah baik yang ada di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Nasrum minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.